Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? I wish you will be fine. Before studying, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, anak-anak Miss yang soleh-solehah, kembali lagi bersama Miss Tami. Pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang tematik hidup rukun, subtema 2, pembelajaran 1. Subtema 2 itu adalah hidup rukun di tempat bermain. Sekarang udah siap belum belajarnya? Kalau sudah siap, buka bukunya ya. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni Budaya. Tujuannya adalah yang pertama, agar kalian dapat mengetahui kalimat ajakan. Yang kedua, agar kalian dapat membandingkan jumlah benda. Yang ketiga, agar kalian dapat melakukan gerak koordinasi. Sekarang simak penjelasan Miss baik-baik ya. Semangat anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Sekarang kalau sudah siap untuk belajar, coba buka bukunya halaman 62. Di sana ada cerita percakapan Salman dan Jono. Nanti Miss bacakan ceritanya ya. Kalian buka dulu bukunya. Pada suatu hari, Salman datang ke rumah Jono. Ia bermaksud mengajak Jono untuk sholat berjamaah di masjid. Salman berkata, "Assalamualaikum." Jono menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu Salman berkata lagi, "Jono, ayo kita sholat maghrib di masjid." Kata Jono, "Baik Salman, kita ajak teman yang lain juga ya." Salman menjawab, "Iya dong, semakin banyak teman, semakin menyenangkan sholat berjamaahnya." Lalu Jono juga berbicara, "Alhamdulillah rumah kita bertetangga, jadi selain teman sekolah, kita juga bermain di rumah ya." Lalu Salman berkata, "Iya alhamdulillah, tetapi Jono, sandalku putus nih, gimana dong?" Lalu Jono menjawab, "Tidak apa-apa Salman, pakai sandalku saja, kebetulan sandalku ada 2. Lanjutnya, Salman berkata, "Alhamdulillah, aku pinjam sandalnya dulu ya." Lalu Jono menjawab, "Iya, pakai saja. Yuk kita ajak teman yang lain untuk sholat di masjid." Lalu Salman juga menjawab, "Baik, bismillah." Salman dan Jono mengajak teman-teman bermainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, semua teman mau ikut sholat di masjid. Mereka senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Nah, di sini Miss mau tanya nih, siapa yang suka ajak teman, ajak ayah, ajak kakak, ajak adik, ajak ibu, sholat berjamaah di masjid? Coba Miss mau tanya, siapa yang suka mengajak temannya sholat berjamaah di masjid? Nah, karena sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibanding sholat sendiri ya. Oke, anak-anak Miss yang soleh-solehah,
Nah, sekarang setelah Miss bacakan percakapan Salman dan Jono, Miss sekarang mau tanya nih sama kalian. Apa itu kalimat ajakan? Ada yang tahu tidak apa itu kalimat ajakan? Belum tahu, Miss. Oke, Miss jelaskan ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Misal, kalian mengajak teman untuk bermain, lalu ibu mengajak kalian untuk berbelanja, dan ayah mengajak kalian untuk pergi liburan. Nah, pada kalimat ajakan ini terdapat kata ayo, kata mari, dan pada akhir kalimat ajakan ditandai dengan tanda seru. Misalnya nih, contoh kalimatnya, Damar, ayo kita main. Nah, lalu contoh kalimatnya lagi, misal Mas Fakih, mari kita kerjakan PR. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Jika tidak, Miss lanjut ya. Semangat belajarnya anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Selanjutnya, tadi sudah Miss bacakan percakapan Salman dan Jono, dan sudah Miss jelaskan juga tentang kalimat ajakan. Sekarang buka halaman 63 ya bukunya. Ada pertanyaan, kalimat ajakan apa saja yang ada pada percakapan Salman dan Jono tersebut? Lalu tuliskan kalimat ajakan yang digunakan untuk mengajak teman bermain. Ingat ya, tadi kalimat ajakan itu ada kata ayo, ada kata mari, dan di akhir kalimatnya ditandai dengan tanda seru. Oke atau oke? Oke, Miss. Kita lanjut ya. Lalu sekarang kalian setelah menulis jawabannya di buku, kalian sekarang buka bukunya halaman 64 dan 68. Nah, di halaman 64 itu ada kegiatan-kegiatan di rumah. Nah, coba kalian checklist apakah itu kalimat ajakan atau bukan kalimat ajakan. Lalu yang halaman 68 ini ada cerita ya tentang sikap hidup rukun. Nah, kalian tuliskan 3 kalimat ajakan kepada teman yang dapat digunakan saat bermain. Oke, semangat anak-anak Miss yang soleh dan soleha belajarnya. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita lanjut ya. Setelah kita mempelajari tentang kalimat ajakan, coba kalian buka bukunya halaman 64 ya. Di sana ada cerita Salman dan Jono lagi nih. Miss bacakan lagi ceritanya. Oke, kalian simak ya. Seusai sholat berjamaah di masjid, Salman dan teman-teman berkumpul di halaman rumah. Salman dan teman-teman bermain kelereng. Salman dan Jono membawa banyak kelereng. Nah, sudah Miss bacakan ceritanya. Sekarang coba kalian perhatikan di halaman 65. Nah, kalian perhatikan kumpulan kelereng berikut ini ya. Yang pertama nih, kelereng ini, yang kumpulan kelereng yang banyak ini kita sebut dengan ratusan. Kenapa Miss disebut dengan ratusan? Coba kalian buka lagi, kalau lupa kalian buka lagi video pembelajaran pada subtema 1 ya. Kenapa bisa disebut dengan ratusan? Karena nilai puluhannya ada
10, jadinya ada 100. Nah, 100 itu kita sebut dengan ratusan. Lalu yang kedua ini adalah puluhan. Kenapa disebut dengan puluhan? Karena kelerengnya ada 10, Miss. Makanya kita sebutnya puluhan. Pinter. Lalu nih, kelereng yang terakhir itu satuan, Miss. Kenapa? Karena kelerengnya hanya ada 1. Nah, yang kelerengnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu kita sebutnya satuan. Kalau sudah 10 berarti kita sebutnya dengan puluhan. Bagi yang lupa, silahkan buka video pembelajaran pada subtema pertama ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi halaman 65 ya. Kelereng Salman berjumlah 158 butir. Nah, sekarang kalian perhatikan nih gambarnya. Yang pertama itu ada nilai ratusan. Ratusan itu dari 158 butir, ada berapa ratusan? Ada angka berapa? Ada 100. 100 itu kita sebutnya dengan 1 ratusan. Terus ada puluhannya, ada berapa? Tadi kan jumlah kelereng Salman berapa? 158. Berarti puluhannya ada di 50 atau 50-an. Terus satuannya ada berapa? Ada 8. Jadi jumlahnya itu ada 100 ditambah 50 ditambah 8. Jadinya 158. Lalu perhatikan lagi halaman 65 ya. Kelereng Jono berjumlah 166 butir. Nah, sekarang lihat lagi gambarnya nih. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau 166 butir itu, ratusannya yang mana sih? Yang 100 dong, Miss. Iya, kalau 100 itu berarti 1 ratusan. Terus sekarang yang puluhannya nih. Puluhannya dari 166, puluhannya itu 60, Miss. Iya, 60 itu adalah 6 puluhan. Lalu satuannya ada berapa? Ada 6, Miss. Karena kan 166. Satuannya hanya ada 6, Miss. Nah, lalu kita jumlahkan ya. 100 ditambah 60 ditambah 6. Jadinya 166. Terus Miss mau tanya nih, sekarang lebih banyak kelereng Salman atau kelereng Jono? Ayo. Tadi kelereng Salman hanya 158. Lalu kelerengnya Jono 166. Lebih banyak mana? Kelereng Salman atau kelereng Jono? Kelereng Jono, Miss. Iya. Jadi kelereng Jono yang jumlahnya 166 butir lebih banyak dari kelereng Salman yang jumlahnya hanya 158 butir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Miss yang soleh dan solehah? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Semangat belajarnya. Lalu sekarang kita lanjut ya. Membandingkan jumlah benda. Coba kalian buka bukunya halaman 66. Oke, di sana ada kegiatan membandingkan jumlah benda. Ya, coba nih kalian perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini ada berapa buah kubus? Kalau tumpukan kubus yang besar ini kan kemarin apa? Coba video pembelajaran yang kemarin kita sudah pelajari.
Ada berapa kalau satu tumpukan kubus besar ini? 100, Miss. Iya, karena ada 2 buah tumpukan kubus besar, berarti ada 200, Miss. Pinter. Lalu ada satu tumpukan kubus yang ke atas, Miss. Itu berapa coba, Miss mau tanya? 10, Miss. Iya, kalau satu tumpukan yang ke atas itu 10 ya jumlahnya. Lalu ada satu nih kubus satuan. Berarti tadi yang 2 ini kan ratusan. Berarti berapa ratus? 200. Lalu yang kubus panjang ini 10. Dan kubus satuan ini hanya 1. 10 tambah 1 berapa? 11, Miss. Jadi 200 ditambah 11 hasilnya berapa? 211. Pintar. Sekarang lanjut ke gambar yang kedua. Coba tumpukan kubus yang besarnya ada berapa? Ada 1, Miss. Kalau 1 doang berarti nilainya berapa? 100, Miss. Iya. Terus sekarang tumpukan kubus yang ke atas ada berapa? Ada 2. Kalau satu tumpukan aja ada berapa di video yang kemarin? Ada 10. Kalau ada 2 berarti 20, Miss. Iya, pinter. Terus ada kubus satuan nih, hanya ada berapa? Hanya ada 1. Lalu kita jumlahkan ya. Yang tadi ini kan nilainya 100 ditambah 20 ditambah 1 jadinya 121. Nah, sekarang coba kalian beri tanda centang pada benda yang lebih banyak. Nah, gambar yang pertama itu jumlahnya 211. Kalau gambar yang kedua jumlahnya hanya 121. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang 211, Miss. Pinter. Kasih tanda centang ya. Nah, setelah itu kalian coba buka bukunya halaman 67. Nanti coba dilanjutkan ya di rumah ya untuk belajar agar lebih pintar dan lebih mengerti. Oke, semangat ya. Nah, sekarang kita masih membandingkan jumlah benda, tapi menggunakan kalimat lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Sekarang coba buka bukunya halaman 68. Coba ya perhatikan gambar yang A. Gambar yang A ini ada berapa buku? Coba ingat-ingat kemarin satu tumpukan buku ada berapa buah buku? Satu tumpukan itu ada 10 buku. Sekarang ada berapa tumpukan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa buku kalau 8 tumpukan? 80 buku, Miss. Pinter. Terus yang ini nih ada bukunya nih satuan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Tadi 8 tumpukan itu 80 ditambah 4 jadinya berapa? Nanti hitung ya. Lalu nih yang B. Sekarang yang B ini ada berapa tumpukan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau 12 berarti satu tumpukan kan tadi 10 ya. Kalau 12 tumpukan berarti ada berapa tuh, Miss? Ada berapa? Ada 120 ya. Ingat kalau 10 tumpukan aja ada 100, berarti kalau 12 ada 120.
Dan yang buku satuannya ada berapa? Ada 3. 120 ditambah 3 jadinya berapa? Nah, coba Miss ulangi lagi yang A tadi, ada 8 tumpukan, itu 80 ditambah 4 buku satuan jadinya 84. Yang B tadi ada 120 buku. Karena apa? Karena ada 12 tumpukan buku dan buku satuannya ada 3. 120 ditambah 3 menghasilkan 123. Jadi di sini Miss mau tanya nih. Nah, gambar buku yang A itu titik-titik dari gambar buku yang B. Jumlahnya. Berarti A lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Yang A itu karena 84 sedangkan yang B 123, maka A kurang dari B ya. Karena apa? Karena 84 kurang dari 123 ya. Miss ulangi lagi ya. Yang A kurang dari B. Karena apa? Karena jumlah buku A itu hanya 84, sedangkan jumlah buku yang B 123. Ya, kalau sudah mengerti kalian lanjut ya. Halaman 69 dan 70. Dan kalau belum mengerti, kalian bisa tanyakan langsung sama Miss atau bisa tulis di kolom komentar. Oke atau oke? Oke Miss, lanjut. Nah, setelah sholat berjamaah dan bermain kelereng, Salman dan teman-temannya bernyanyi dan menari. Salman dan teman-teman gembira. Nah, sekarang kita bernyanyi ya, bernyanyi lagu Gembira ciptaan Ibu Sud. Nah, sambil bernyanyi, Salman dan teman-temannya pun menari. Salman melakukan gerakan koordinasi. Apa itu gerakan koordinasi? Gerakan koordinasi
adalah susunan gerakan yang nantinya menghasilkan gerak tari. Gerak koordinasi itu ada gerak kepala, lalu ada gerak tangan, dan gerak kaki. Jadi Salman dan teman-temannya selain bernyanyi, mereka juga melakukan gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki yang nantinya menghasilkan suatu gerak tari. Oke, coba kalian nyanyi sambil melakukan gerakan ini ya. Gerakan apa saja sesuka kalian, melakukan gerak tari, gerak tangan, dan gerak kaki. Sebelum mengakhiri pembelajaran satu ini, Miss ingin mengingatkan kepada kalian bahwa kita sebagai umat muslim harus selalu berbuat baik. Karena apa? Karena berbuat baik akan mendapatkan pahala kebaikan. Siapa saja yang mengajak untuk berbuat baik, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Hal itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan dimanapun berada. Sampai sini semoga apa yang kita pelajari pada pembelajaran pertama di subtema 2 ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, dan Miss sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian selalu semangat dalam belajar walaupun belajar dari rumah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.